Kalau pakai sate Bu Sintia takut kalian bingung, jadi aku coba jelasin sama aku ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, kalau untuk termodinamika sendiri itu kan besaran-besaran yang penting itu adalah kerja ya teman-teman. Kerja itu bisa kita tuliskan sebagai W. Nah, kerja ini merupakan besaran apa namanya jalan artinya. Jadi misalkan dari proses 1 ke proses 2 ini ada nilai kerjanya. Proses 2 ke proses 3 jadi besaran proses lah, bukan besaran apa namanya? Bukan besaran keadaan, sorry. Nah, sedangkan kalau misalkan energi dalam, nah atau U atau E sama aja, U atau E. Nah, ini adalah besaran apa namanya? Fungsi keadaan di mana untuk keadaan 1 dengan keadaan 2 dan keadaan 3 itu berbeda-beda. Jadi ada saat misalkan 1 ke 2 ini ada U1-nya, ada U2-nya ini disebut sebagai delta U. Jadi kalau di sini nggak ada nih namanya W1, nggak ada. W2 nggak ada. Itu bedanya. Kalau misalkan U itu ada U1, ada U2. Nah, prosesnya ini disebut sebagai perubahan energi dalam atau delta U. Nah, kalau misalkan kerja, misalkan teman-teman punya piston nih, punya piston. Misalkan punya di sini nih. Ini ada gas, misalnya ada gas, banyak gas lah pokoknya ya. Nah, terus ada piston di sini nih, piston besar. Nah, saat teman-teman ngasih tekanan dari luar, tekanan, teman-teman tekan nih, teman-teman kompres, berarti nanti sistem ini dia akan W-nya itu akan jadi positif. Artinya apa? Artinya sistem ini mendapatkan kerja dari luar, dari lingkungan. Sedangkan kalau misalkan di kasus kedua, nih, nah dia ke atas nih, didorong dari gasnya, dorong piston, jadi naik. Nah, ini W-nya kurang dari 0, di mana sistem melakukan kerja. Jadi, sistem itu melakukan kerja hingga mendorong ke lingkungan. Seperti itu bedanya. Mungkin kalau misalkan apa namanya sistem dikasih tekanan, dia mendapatkan kerja. Sistem memberikan tekanan, dia memberikan kerja. Makanya didefinisikan W itu sama dengan min P dV. Seperti itu. Kalau dV-nya positif, kan berarti kan ini kan ekspansi. Ekspansi. Ini kan namanya kompresi. Kalau ekspansi ini dV-nya lebih dari 0 karena volumenya bertambah. Kalau kompresi, dV-nya kurang dari 0 karena volumenya berkurang. Makanya kalau dV-nya positif, nilai W-nya negatif. Artinya sistem melakukan kerja. Kalau dV-nya negatif, W-nya menjadi positif. Artinya sistem mendapatkan kerja. Sampai sini kebayang teman-teman? Perbedaan antara sistem melakukan kerja dan sistem mendapatkan kerja. Seperti itu. Nah, nantinya secara lebih rincinya lagi, nanti untuk W sendiri, itu ada yang keadaan saat dia isobar, ataupun tidak isobar, atau tidak isobar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya misalkan, kita punya, pertama ya, suatu sistem nih, piston. Misalkan tekanan dalamnya itu, kita nggak tahu nih, X ATM. Terus tekanan luarnya kita tahu nih, P1 ATM. Dan tekanan luarnya ini konstan, teman-teman. Nggak berubah. Jadi, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, pagi lagi, nah, tetap 1 ATM nih, nggak berubah-berubah. Maka, W-nya itu, yang didapatkan sistem, itu sama dengan min P dV. Nah, pasti kan pada saat kita melakukan pengukuran, kita kan tahu nih nilai dV-nya berapa. Maka, kita bisa tuliskan, W sama dengan min P dikali delta P. Atau W sama dengan min P dikali P2 min P1. Ini berlaku untuk yang tekanan tetap. Tekanan tetap. Jadi tekanan luarnya tetap, nggak berubah-ubah. Dari hari pertama sampai hari ke-30 sama semua tekanannya nggak berubah. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, itu ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan di kasus kedua nih, misalkan tekanan luarnya itu sama kayak tekanan dalamnya. Jadi misalnya ini P sama dengan X, ini juga P sama dengan X juga nih. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kan tekanan luarnya kan bisa berubah-ubah nih nanti. Nah, maka nilai W-nya itu
kan nggak bisa kan, kita nggak boleh min PDV, jadi nggak boleh langsung dikaliin karena P-nya berubah-ubah. Maka kita ganti, hilang. Nah, misalkan P ya, ini sama dengan X, ini P sama dengan X, maka W sama dengan min PDV. Nah, P-nya ini, kan kita tahu kalau gas ideal itu sama dengan apa? nRT per V. Maka W sama dengan min nRT per V dV. Maka kalau kita integralkan, ini DW ya teman-teman, DW. Maaf tadi DW. Maka W sama dengan min nRT ln V2 per V1. Ini berlaku kalau pada saat tekanan luar itu sama dengan tekanan dalam. Nah, atau disebut sebagai pada saat kesetimbangan. Atau disebut sebagai reversible. Nama lainnya kalau teman-teman. Ini kalau reversible. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ekspansi reversible, terus kompresi reversible, ini. Kalau yang tadi sebelumnya itu kalau irreversible. Seperti itu. Oke. Nah, maksudnya apa sih? Maksud itu reversible tuh jadi tekanannya itu gini nih. Kalau misalkan ini 1 atm ya, ini 1 atm, ini juga 1 atm. Artinya apa? Artinya pada saat yang luar mau dorong ke dalam, dari dalam dorong lagi keluar. Luar dorong ke dalam keluar. Luar ke dalam keluar. Terus seperti itu. Kan namanya reversible, berkesetimbangan. Sedangkan kalau yang tadi, kan tekanan luarnya 1 atm, itu kan beda besarnya. Makanya dia akan terus ke bawah. Jadi ini disebut sebagai reversible, yang tadi disebut sebagai irreversible. Seperti itu. Nah, coba deh, nanti aja lah contoh soalnya nanti. Coba kita lanjut dulu aja. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang ekspansi atau kompresi? So, ini. Kalau misalkan kurang jelas, tanya aja di chat. Kan di sini ada fitur chat ini ya. Apa sih? Chat privacy ya. Nah, itu bisa kalian chat aja misalnya, Kak, aku bingung di sini. Aku nggak ngasih tahu kok siapa yang nanya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kalau teman-teman tadi kan udah tahu nih rumusan-rumusan untuk kerja. Sedang sekarang kita ke energi dalam, delta U. Nah, delta U ini kalau misalnya secara gampangnya teman-teman ya, kita bisa tuliskan CV dt. Ini untuk gas ideal. Sedangkan kalau entalpi itu dari CV dt. Nah, kenapa kayak gini? Nanti teman-teman bisa turunin sendiri nanti kalau pakai persamaan Maxwell. Nah, ini makanya sebenarnya aku pengen teman-teman bisa nih tahu persamaan Maxwell, karena dari persamaan Maxwell itu bisa kemana-mana nanti teman-teman, bisa menghitung delta U, bisa menghitung delta H, dan yang lain sebagainya. Nah, Maxwell sendiri itu teman-teman nggak perlu hafal sebenarnya. Perlu hafal cuma satu, sorry. Yang ini DU aja, DU sama dengan TDS min PDV. Udah, cuma hafal yang ini. Sedangkan kita tahu nih, kalau misalkan ini DU sama dengan TDS min PDV. Nah, kan kita tahu hubungan antara delta H dengan delta U kan sama dengan plus PV. Dari sini kita dapat nanti DH sama dengan DU plus DPV. Kita dapatkan nanti DH sama dengan DU plus PDV plus VDP. Nanti dapat DH sama dengan TDS min PDV plus bisa ganti warna, ganti aja warna. Ini plus PDV plus VDP. Coret, tersisa DH sama dengan TDS plus VDP. Jadi teman-teman nggak perlu hafal nih, kita turunin sendiri. Dapat nih dua nih, dapat pertama DU sama dengan TDS min PDV, kemudian dapat DH sama dengan TDS plus VDP. Gampangnya gitu sih teman-teman, kalau misalkan DU DH ininya sama, ngomong hafalin ya, terus ininya ditukar aja, PDV, VDP. Nah, kemudian untuk DG sama DA, kuning coba. Nah, DA itu sama dengan DU min DTS. Nah, berarti DA itu sama dengan DU min TDS min SDT. Nah, DA sama dengan TDS min
PDV min TDS, ini ganti warna, sorry. TDS min SDT. Nah, ini coret, sehingga DA sama dengan min SDT min PDV. Kita dapat nih persamaan yang ketiga, Maxwell yang ketiga, yakni dapat nilai DA. Coba kita hapus ya. Oh, bisa dihapusnya. Terus ya. Nah, dapat sekarang DA nih. DA sama dengan min SDT min PDV. Nah, DA cabut. DA mana ya? Begini. Nah, dapat lagi ya, ulang. Sorry. Ih, kok nggak bisa nulis? Oh, udah. Manit. DU sama dengan TDS min PDV. Kemudian DH sama dengan TDS min PDV. Kemudian DA sama dengan min SDT min PDV. Nah, ya udah, dengan cara yang sama, kalau DG itu sama dengan DG sama dengan DH min DTS. Nah, coba teman-teman turunin sendiri nanti sekarang atau di rumah. Nanti hasilnya seperti nanti. Min SDT plus VDP. Nah, ini adalah 4 hubungan Maxwell. Jadi 4 persamaan dasar. Dari 4 persamaan dasar ini baru kita temukan hubungan Maxwell nantinya. Gitu. Nah, ini udah ya, teman-teman coba ingat lagi. DU sama dengan TDS min PDV, DH sama dengan TDS min PDV, DA dan DG. Nah, sekarang gimana sih cara menurunkan hubungan Maxwell? Nah, kita pelan-pelan. Misalkan, pertama, DU, aduh nggak kelihatan. DU sama dengan TDS min PDV. Nah, kalau cara nentuin hubungan Maxwell, kalau misalkan dia berbeda tanda, ini kan positif ya. Ini positif, ini negatif. Berarti nanti yang dikurung sama dengan yang dikurung. Kebayang aja turunan parsialnya nggak ada minusnya. Kalau tandanya minus, ini plus, ini minus, jadi sama dengan seperti ini. Nah, sekarang triknya. Nah, di sini T itu akan ada di atas. T itu akan berpasangan dengan V. Jadi, do T per do V pada saat S tetap. Jadi, do T per do V pada saat S tetap. Nah, itu triknya. S tetap. Kemudian sekarang yang sebelah kanan. Berarti do P per do S pada saat V tetap. Nih, do P per do S pada saat V tetap. Nah, apa sih untungnya kita untuk mencari persamaan Maxwell ini? Adalah untuk bisa nih menentukan nilai yang variabel aneh. Misalkan nih, dalam menurunkan persamaan nih, kita nemu nih, do P per do S pada saat V tetap. Apaan sih do P per do S? Do P per do S, itu apaan sih do P per do S? Nah, ternyata kalau hubungan Maxwell, do P per do S itu sama dengan do T per do V. Kebayang nggak teman-teman? Jadi, ini tuh memudahkan kita untuk memecahkan turunan parsial yang sulit diketahui atau sulit dikenali. Itu adalah persamaan Maxwell. Sekarang kita ke yang DH. DH sama dengan TDS plus PDP. Nah, dengan cara yang sama. Berarti sekarang T ketemu V pada saat S tetap. Berarti do T per do. Sorry. P. Nggak bisa dihapus lagi. Dah. Nah, do T per do P pada saat S tetap sama dengan, nah karena ini sama, ini plus, maka dikasih minus. Minus, sekarang kebalikannya arahnya. V dengan S. Berarti do V per do S pada saat V tetap. Berarti ini. Di sini ada yang mau tanyain dulu nggak tentang hubungan Maxwell? Nah, kalau teman-teman turunin yang lain, yang DA sama DG, ntar dapat juga hubungan Maxwell-nya seperti itu. Oke.
Terus saya mau tanya dulu guys, kalau nggak ada kita bahas soalnya, biar teman-teman lebih kebayang aplikasinya. Oke. Coba aku ini ya, share soal tes kemarin, tes aku. Coba ya. Tunggu. Apa ya namanya? Oh, enggak. Di foto. Nah, kelihatan nggak ini? Oke, ada yang nanya ke aku, DH positif semua, DU ada negatifnya. Nah, kalau misalkan tadi, ya aku ulang lagi coba ya. Nah, DU, nih DU itu sama dengan TDS min PDV. Sedangkan kalau DH sama dengan TDS plus PDP. Nah, Maxwell-nya karena ini beda tanda, makanya jadi DT, DOT per DOV pada saat F tetap itu sama dengan DOP per DOS pada saat P tetap. Nah, kalau ini tinggal teman-teman turunin sendiri, tapi tandanya jadi minus kalau ini. Kalau ini tandanya nggak minus, karena ini satunya plus, ini satunya minus. Itu untuk hubungan Maxwell. Oke, makasih udah nanya, teman-teman. Nah, ini soalnya kelihatan nggak sebelumnya, teman-teman? Aku nggak kelihatan. Ini aku nggak tahu nih mereng-mereng kayak gini. Gue dapet soalnya miring soalnya. Coba ya kita bahas ya dari nomor 1. Kalau nggak kelihatan bilangin teman-teman. Aku tulis lagi ya. Soal nomor 1, buktikan do E per do T sama dengan CP. Oh iya, aku belum ngasih tahu teman-teman. Ada besaran-besaran penting lainnya. CP itu nih, nih. Nah, ini juga ini teman-teman catat ya. Kalau apa namanya? DU per DT pada saat P tetap nanti jangan. Nah, coba ya kita buktikan ya. Ditanyain DU per DT pada saat P tetap itu sama dengan CP, apakah benar atau tidak? Nah, gini teman-teman. Nah, makanya aku bilang hubungan Maxwell itu penting, kita bisa kerjakan soal ini pakai hubungan Maxwell. Nah, yang pertama, kita tahu nih, U itu bisa fungsi tekanan temperatur, atau U itu bisa fungsi volume dan temperatur. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, kalau U itu fungsi tekanan dan temperatur, maka kalau kita tuliskan DU itu sama dengan do U per do P pada saat T tetap DP ditambah do U per do T pada saat P tetap DT. Nah, ini adalah turunan dari fungsi dua dimensi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyatakan nih U dalam P dan T, maka DU perubahan U itu sama dengan turunan parsial do U per do P pada saat T tetap DP ditambah do U per do T pada saat P tetap DT. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin fungsi U terhadap P dan T, maka DU sama dengan do U per do T pada saat P tetap DT ditambah do U per do V pada saat T tetap DV. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tadi kan kalau P dan T, kalau ini sekarang V dan T. Baik nggak maksudnya? Jadi nilai ini yang ada di sini sebelah kanan ini bergantung pada dia fungsi terhadap apa. Seperti itu. Misalkan lagi, sekali lagi ya, misalkan teman-teman mau nyatain ini entalpi dalam P dan T. Berarti DH sama dengan do H per do P pada saat T tetap DP ditambah do H per do T pada saat P tetap DP. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menyatakan. Nah,
Sekarang kita pengen tahu tadi nih, balik lagi ke soal ya. DU per DP, DT pada saat P tetap. Nah, kalau kita lihat hubungan Maxwell, DU itu sama dengan apa tadi? TDS min PDV. Nah, sekarang kita pengen nih bikin DO per DOT pada saat P tetap. Berarti semua DS ataupun DV kita turunkan terhadap DT pada saat P tetap menjadi T do S per do T pada saat P tetap dikurangi P dikali do V per do T pada saat P tetap. Oke, ingat ya teman-teman ya, ini nilai DU per DT pada saat P tetap. Nih. Nah, ada T S do T P tetap min P do V do T P tetap. Nah, sekarang do S per do T pada saat P tetap nih, do S per do T pada saat P tetap. Nah, ini disebut sebagai CP per T. Ini teman-teman ya. Do S per do T pada saat P tetap itu sama dengan CP per T. Ini pasti, ini udah konvensional. Jadi turunannya teman-teman baca sendiri. Tapi ini dari persamaan DS sama dengan Q per T. Nah, dapetnya seperti ini. Nah, oke ya. Sedangkan kalau misalkan do S per do T pada saat V tetap, ini disebut sebagai CV per T. Nah, ini mau kasih tahu tadi. Jadi, ada dua persamaan ini yang khusus nih, yang ada nilainya. Oke, nah sekarang kita hapus dulu ya. Sekarang, ingatkan ini ya, sekarang ingat. Oke. Nah, sekarang kalau udah, kita tulis lagi nih. Ini kan udah nih, berarti do U per do T pada saat P tetap itu sama dengan, nah, T dikali CP per T. Karena do S per do T pada saat P tetap sama dengan CP per T. Dikurang P dikali. Nah, sekarang apa sih nilai do V per do T pada saat P tetap? Nah, kita bisa cari nih, sini nih. Kan teman-teman ingatkan bahwa persamaan gas ideal apa? PV sama dengan nRT. Atau V sama dengan nRT per P. Atau bisa aku tulis nih, V sama dengan, ya udah KT kan, ini kan konstanta kan? Konstanta. Karena apa? Karena yang kita mau adalah do V per do T pada saat P tetap. Nah, ini kan konstanta nih, NR per P, maka dia nggak berubah. Kan? NR per P. Coba nggak maksudnya? Ini deh, tulis dulu. Contohnya misalkan gini, misalkan ya. Misalkan Y sama dengan 3X. Berarti DY per DX itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 kan ya, artinya konstantanya itu nggak bakal berubah. Nah, sama kayak tadi, kalau misalkan kita punya V sama dengan nRT per P. Berarti do V per do T pada saat P tetap itu akan sama dengan NR per P. Seperti itu. Oke, nah kita substitusi nih nilai NR per P ke sini dikali NR per P. Oke, nah coret nih, ini coret, ini coret, ini coret, coret. Nah, ini juga coret, coret. Nah, sehingga kita dapatkan, nih, kita dapatkan nilainya. Do U per do T pada saat P tetap itu sama dengan CP dikurangi NR. Nah, CP dikurangi NR ini sama dengan CP. Kalau teman-teman udah familiar kan, kalau untuk gas ideal, CP kurang CP itu sama dengan NR. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Berarti terbukti ya teman-teman ya, bahwa DU per DT pada saat P tetap itu sama dengan CP. Seperti itu. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Boleh tanyain dulu kalau masih bingung.
Nah, itu yang A ya. Sekarang yang B. Yang B, oh ya, boleh. Oh, bener-bener soalnya boleh dikirim ke MPC. Maaf, aku baru baca ya, guys. Karena aku yang lihat. Nih. Iya. Boleh, halo, Gifar. Gifar ya, boleh. Ya, boleh, halo. Boleh, mau nanya bagian mananya, sok. Iya, itunya Kak tadi yang dari kan NRP dari dove per dot dalam tekanan tetap ya. Iya, betul. Ya itu jadi langsung disubstitusi aja sama NRP. Iya, betul. Jadi ini kan dove per dot T pada saat P tetap. Nah, jadi jangan takut dengan P ini. Nah, itu akan sama dengan, ini maksudnya dia itu pengen ngasih tahu nih nilai turunan ini dove per dot T pada saat P tetap. Jadi kita fokus ke nilai dove per dot T-nya aja. Oke, pertama kan V sama dengan NRT per P. Nah, ini kan konstanta ya, NR sama P-nya. Kalau misalnya kita bikin dove per dot T, itu kan berarti turunan volume terhadap temperatur. Nah, berarti kan NR per P ini kan konstanta. Ini sedangkan ini derajat 1. Berarti sama dengan NR per P. Nah, misalkan V sama dengan NR T kuadrat per P, misalkan. Berarti nanti nilai dove per dot T pada saat P tetap itu sama dengan 2 NRT per P. Jadi kayak turunan partial biasa aja. Gitu. Oke, makasih Kak. Ya, siap sama. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung tanya aja ya. Itu aku udah kirimin ya teman-temannya soal UTS-nya. Nah, sekarang untuk yang 1B. 1B itu, coba ya, aku bingung lihat teman-teman. 1B, oh ya udahlah, udah pada lihat semua, aku ini aja lah, ganti sharing biar jelas. Aku pakai yang gambar latar putih aja. Nah, sekarang kita pakai latar putih. Nah, berapakah nilai CP dikurang DU per DT pada saat P tetap, kemudian dikurang DH per DP pada saat S tetap dikali DP per dot T pada saat P tetap. Nah, sekarang kita tenang poin kalau teman-teman lihat soal kayak gini, jangan panik, tetap tenang. Nah, kita uraikan satu-satu. Pertama yang tulis ya. Oke, pulpen kuning. Berarti ini tetap CP kan? CP tetap CP dikurangi. Nah, DU per DT pada saat P tetap kita udah cari kan tadi sebelumnya, ya nggak? Yang di soal A itu sama dengan apa tadi? Sama dengan CP. Lalu dikurang. Nah, sekarang DOH per DOP pada saat S tetap. Nah, kita pisahkan sini ya biar nggak bingung. Nah, DOH per DOP pada saat S tetap. Apa ini? Nah, pertama kita tenang dulu. Kita pakai hubungan Maxwell tadi yang udah aku bilang. Nah, ini kurang gede nih. Pakai hubungan Maxwell. Nih. Nah, DH itu sama dengan apa? TDS plus PDP. Nah, berarti kalau kita mau bikin DOH per DOP pada saat S tetap itu sama dengan T dikali DOS per DOP pada saat S tetap ditambah P dikali DOP per DOP pada saat S tetap. Nggak cukup lagi. Dah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, aku terus deh. Aduh, hilang semua. Nangis. Salah kepencet. CP tadi kan CP dikurangi DU per DT pada saat P tetap dikurangi DH per DT pada saat DH per DS pada saat
pada saat DH per DP pada saat S tetap, kemudian dikali DP per DT pada saat sorry ya, T tetap. Nah, kan tadi ya kembali ya, DH itu sama dengan tadi TDS min plus PDP. Berarti DH per DP pada saat S tetap itu akan sama dengan T dikali DOS per DOP pada saat S tetap plus P dikali DOP per DOP pada saat S tetap. Nah, teman-teman bingung kan pasti kan? DOS per DOP itu apaan nih? Ini kan benda asing kan ya ini ya. Nggak tahu kan apa kan? Nah, makanya kalau kita nggak tahu sesuatu, kita pakai hubungan Maxwell. Nah, dari hubungan Maxwell, nih. Nah, ini kan DS per DP ya. Berarti kalau kita lihat persamaan ini, DH sama dengan TDS plus VDP. Nah, untuk mencari DS per DP ini, kita pakai hubungan yang DA. DA itu sama dengan apa? Sorry, DG. DG sama dengan apa? Tadi min SDT plus PDP. Berarti kalau ini kita bikin nih Maxwell-nya. DOS per DOP pada saat T tetap sama dengan DOS per DOS. Astagfirullahaladzim, salah. Benar, minus DOP per DOT per P. Bentar. DOS per DOP pada saat tetap. Oke, bentar ya teman-teman. Ini udah ngerjain sendiri sih. Ya. DOP per DOT pada P tetap mah enggak, Wan. Apa? Misalnya DOS per DOP dalam T tetap sama dengan minus DOP per DOT dalam P tetap. Betul. Ya, ini. Cuman nggak sesuai sama yang di soal ini kan, yang di sini dimintanya DOS per DOP pada saat S tetap. Ya. DP ini per DT pada saat S tetap. Nah, aku cek dulu. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry. Nah, teman-teman aku baru ingat. Kalau misalkan fungsi parsialnya, mana penghapus nih? Nah, yang fokus ya. Nah, fungsi parsial aku baru lagi. Kalau misalnya kita punya nih, misalkan kita punya fungsi DZ ya. DZ per DJ pada saat Z tetap. Ini pasti nilainya 0. Atau, ini kan DZ ya. Terserah, pokoknya misalkan kita punya fungsi DY per DX pada saat Y tetap, itu juga pasti 0. Jadi, kebayang nggak? Perubahan sesuatu pada sesuatu yang tetap. Kebayang nggak maksudnya? Jadi, misalkan teman-teman punya grafik nih, misalkan. Ini grafik misalkan ya. Ini misalkan X, ini Y. Nah, teman-teman pengen cari nih, ini misalkan grafiknya. Pengen cari hubungan perubahan X terhadap P pada X tetap. Kebayang nggak? Jadi kan nggak berubah kan, sama aja nggak berubah kan, ini nilainya 0. Kebayang nggak maksudnya? Susah jelasinnya. Maksudnya kayak kita mau cari hubungan suatu variabel terhadap variabel yang lain, tapi variabel itu tetap nilainya. Itu kan berarti 0 nilainya nanti. Nggak ada perubahan sama sekali berarti. Baik. Aduh, ya maaf ya kalau susah bahas, aku juga bukan anak matematika. Jadi misalkan kayak teman-teman punya fungsi Y dengan X, tapi itu nilai X-nya tetap. Nah, itu nilainya pasti 0. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga ya, sifat matematikanya. Nah, berarti kalau kita hapus nih, berarti ini menjadi apa? Menjadi T dikali 0. Ditambah V dikali DOP per DOP pada saat S tetap. Nah, sekarang DOP per DOP pada saat S tetap, ini kan nilainya adalah 1. Perubahan P terhadap P. Kan berarti kan nilainya 1, sama aja. DOP per DOP. Nah, maka hasil akhir dari DOH per DOP pada saat S tetap ini menjadi sama dengan P.
Ingat ya, nilai do H per do P. Nih, ini adalah nilainya adalah P. Oke, sekarang kita substitusi nih. Sekarang nilainya. Kita hapus ya. P yang nilainya P ya. Kita hapus. Sekarang. Nah, berarti kan ini udah tahu nih nilai DU per DT pada saat P tetap sama dengan CV. Nah, berarti kita masukin nih CV min V dikali min V dikali do P per do P per do T pada saat V tetap. Nah, sekarang kita cari nih do P per do T pada saat P tetap. Kan P sama dengan NRT per P. Berarti do P per do T pada saat P tetap sama dengan NR per P. Nah, kita substitusiin nilainya sekarang. NR per P. Nah, NR per P. Jadi ini sama dengan NR per V. Kali NR per V. Coret, sehingga menjadi CP min CV min NR. Sekarang, CP min CV nilainya apa? NR kan? NR. Ini juga nilainya NR. Maka NR kurang NR sama dengan 0. Jadi, jawaban untuk nomor 1B ini adalah nilainya 0. Oke, teman-teman ya. Jadi, jawabannya adalah 0. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau ada yang masih bingung terhadap soal ini? Kalau ada yang bingung, di chat aja ya. Oke. Oh ya, dulu ganti Zoom lagi. Bentar ya. Sambil mau nunggu ganti Zoom, coba teman-teman baca